kasih dan sayang senantiasa mengaruniakan kasih dan sayangnya kepada sesiapapun kita yang tengah berusaha untuk terus mendekat dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Dengan berupaya taat, dengan berupaya menjadi muslimah yang sejati, dengan berupaya menjadi muslimah yang sebenar-benarnya muslimah. Saya menjadi satu-satunya muslimin yang bergabung malam hari ini teman-teman semuanya, mudah-mudahan tidak mengganggu pemandangan ya. Selain nanti dengan Kang Arif, tapi ya ini jadi warna saja buat kebersamaan kita malam hari ini teman-teman. Selamat datang, selamat bergabung para muslimah sekalian di sebuah program yang insya Allah ini akan menjadi sebuah saya menyebutnya mungkin menjadi sebuah dreams bagi setiap muslimah, yaitu menjadi muslimah yang memiliki magnet kebaikan. Menjadi muslimah magnet kebaikan. Lah, memangnya ada muslimah yang tidak jadi magnet kebaikan? Boleh jadi ada, teman-teman sekalian. Karena kenapa? Ya karena ia tidak memantaskan diri untuk menjadi muslimah yang penuh dengan kebaikan, atau kemudian ia pun juga berupaya untuk menjadi muslimah yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, tetapi kadang-kadang dalam perjalanan, lah, ini kok bingung. Apa saja yang perlu dipelajari? Apa saja jalan-jalannya yang perlu ditempuh? Nah, ini dia teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sini bisa menghadirkan satu inspirasi yang banyak juga dalam kehidupan kita, bahwa menjadi seorang muslimah itu adalah sebuah rizki yang luar biasa. Itu teman-teman semuanya. Jadi insya Allah hari ini semuanya sehat. Tadi Teh Ade sudah menyapa teman-teman semuanya, semuanya sehat. Dan insya Allah malam hari ini saya akan membersamai teman-teman semuanya sampai dengan nanti menghadirkan Kang Arif buat teman-teman semua ya. Para muslimah yang bergabung malam hari ini, saya ingin tanya ya, Teh Ade, saya mau nanya sama teman-teman boleh ya? Nanti karena di sesi berikutnya nanti ada sesi saya barengan sama Teh Ade. Biar nemenin para muslimah kalau ada hal-hal yang rada-rada sensitif ya tentang para muslimah, jadi ada Teh Ade yang nanti akan bertugas ya. Gitu teman-teman. Meskipun saya sudah beristri juga, hal-hal yang berkaitan dengan muslimah itu juga jadinya dekat sekali dengan kehidupan, tetapi teman-teman akan lebih nyaman kalau ada Teh Ade nanti begitu ya. Teman-teman semua, alhamdulillah sekarang sudah ada 298 partisipan yang bergabung. Kalau mau ngajak muslimah yang lainnya silakan boleh bergabung teman-teman. Saya pengen tahu dulu, pertanyaan saya yang pertama buat teman-teman semuanya adalah, wahai muslimah, apa yang terbayang dalam diri teman-teman, apa perasaan teman-teman ya, apa perasaan teman-teman kalau saya menyebut Anda, teman-teman semuanya yang bergabung ini adalah, hai muslimah. Apa perasaan teman-teman ketika dipanggil wahai muslimah? Coba tulis di kolom chat, saya ingin tahu. Apa jawaban teman-teman? Kalau saya menyapa, memanggil teman-teman semuanya dengan sebutan wahai muslimah. Coba. Lebih menenangkan, senang dan bahagia. Alhamdulillah. Masya Allah, katanya. Senang dan bangga, merasa terhormat. Senang, nyaman, bangga, merasa dihargai, bahagia dan terharu. Bangga. Oh, Alhamdulillah. Senang ya, teman-teman. Barakallah fikum. Jadi semuanya merasa bahagia dengan sebutan ketika teman-teman dipanggil dengan wahai muslimah. Waduh. Masya Allah ya. Panggilan ini ternyata bisa membuat teman-teman memiliki perasaan-perasaan yang positif. Hampir semuanya merasakan perasaan positif, ya. Senang dan terdengar adem, alhamdulillah. Merasa dihormati dan dihargai. Oh, Masya Allah. Nah, teman-teman. Nah, perasaan-perasaan ini, teman-teman, mari kita syukuri malam hari ini sebagai bentuk kesyukuran kita yang pertama di awal kebersamaan kita, teman-teman. Yuk, kita bersyukur sama Allah karena kita ditakdirkan menjadi seorang muslimah dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, kita ucapkan kalimat hamdalah dengan rasa syukur yang paling dalam dengan mengucapkan hamdalah. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Ih, Masya Allah. Ini para muslimah yang datang sekarang dari berbagai kota dari seluruh Indonesia. Teman-teman jadi selamat datang ya. Sekali lagi saya sapa. Nah, teman-teman, pertanyaan saya yang kedua. Masya Allah nih para muslimah yang sudah bergabung malam hari ini. Kira-kira pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah teman-teman para muslimah sudah benar-benar menjadi muslimah? Coba kalau saya tanya, apakah Anda atau teman-teman
Sudah menjadi muslimah sejati? Sudah atau belum? Coba tulis di kolom chat. Hmm, belum, masih belum. Tapi dipanggil muslimahnya sudah bahagia ya. Berarti itu rezeki dari Allah tuh luar biasa, teman-teman ya. Belum. Nah, baik. Kalau kita buat skala dari 1 sampai 10, teman-teman, kira-kira kalau kita beri nilai, teman-teman, berapa nilai kepantasan kita untuk menjadi seorang muslimah sejati? Dari 1 sampai 10. Kira-kira berapa nilai, teman-teman? Berapa nilai, teman-teman, sebagai seorang muslimah? Wah, Masya Allah. 5, 7, 6, 4, 8, 9. Masya Allah. 5, 6, 4. 5 dari 10 ya. 1 dari sampai 10. Kira-kira berapa nilai untuk diri teman-teman sendiri ya? Oke. Berapa angkanya? Berapa angka yang teman-teman berikan untuk diri teman-teman sendiri terhadap label nama muslimah itu? Coba. Ada yang 2, ada yang 6, ada yang 8. Ada yang 5, ada yang 7, 8. Coba teman-teman. 7,5 juga ada. Mau nulis 7,3, 7,8, it's okay teman-teman. Silahkan boleh ya. Para muslimah. Jadi berapapun nilai yang ingin teman-teman berikan. Baik. Terima kasih ya sudah menjawab. Pertanyaan saya selanjutnya teman-teman. Kang Purwan nanya mulu. Ya teman-teman nggak ngantuk. Jadi kita interaktif ya. Ya. Baik teman-teman. Jadi supaya teman-teman, ini ada yang whiteboard. Mohon dihapus dulu teman-teman. Boleh dibantu ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya teman-teman, kan tadi teman-teman sudah menuliskan angka ya, angka nilai eh, muslimahnya teman-teman ada di angka berapa. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apa arti angka tersebut buat teman-teman? Coba saya cek ya. Apa arti angka tersebut buat teman-teman? Apa artinya angka tersebut buat teman-teman? Coba silakan tulis di kolom chat. Ya, coba. Apa artinya angka 4, 5, 6? Itu apa artinya? Ya Allah, Kang, saya baru bisa ngasih angka 5 karena saya sholatnya belum khusyuk. Saya masih banyak suuzonnya. Saya masih belum sempurna amal amal sunnahnya. Saya belum sempurna belajar Islamnya. Apapun itu ya, itu contoh makna dari angka yang teman-teman berikan. Coba tuliskan. Apa yang membuat teman-teman memberikan angka tersebut dan apa arti angka itu buat teman-teman? Coba. Katanya ada yang nulis masih banyak kekurangan ibadahnya, masih belum sempurna, masih terus berproses, masih tergoda dengan nafsu. Angkanya Masya Allah 9, masih banyak kekurangan. Kadar ketakwaan. Angka 7 artinya saya menilai diri saya masih banyak kekurangan. Masih proses belajar memperbaiki diri. Masih suka ngulang kesalahan yang sama. Tuh, kata Kak Nabila. Kata Kak Syarifah. Masih belajar, fakir ilmu, masih proses menjadi muslimah, masih belum sempurna ibadahnya. Nah, ini arti dari angka yang teman-teman tadi sudah teman-teman tuliskan ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sudah menjawab ya. Coba terus belajar, terus berproses menjadi muslimah yang sejati. Teman-teman semuanya, kalau kita belajar dari sirah-sirah terdahulu bahwa peran muslimah dan juga bagaimana posisi muslimah dalam peradaban Islam, dalam pandangan Islam ini sangat luar biasa sekali. Maka malam hari ini kami akan dekatkan teman-teman, karena boleh jadi kalau saya sih menyebutnya mungkin teman-teman ini adalah muslimah akhir zaman ya, yang tidak mudah itu ya, yang godaannya, yang mungkin juga perjuangannya ini, masya Allah tidak mudah. Maka para muslimah akhir zaman, yuk kita kembali kepada Adinul Islam untuk melihat kembali bagaimana sebetulnya peran kemuliaan seorang muslimah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan telah dicontohkan para sahabat terdahulu. Ya, ini artinya teman-teman ya, arti yang teman-teman berikan terhadap angka yang teman-teman tulis. Kenapa 4? Karena saya masih kurang sikap, adab, cara berpakaian, ilmu tentang agama. Teman-teman bersyukur juga karena kita masih merasa kurang, masih merasa banyak yang perlu diperbaiki. Maka disitulah teman-teman, itu adalah rizki dari Allah. Itu rizki dari Allah ketika kita diberikan kesadaran, duh ya Allah, aku mah masih banyak kurangnya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Maka itu adalah rizki dari Allah. Ya, teman-teman, makanya bersyukur bersama 357 orang yang ada di sini, teman-teman semuanya para muslimah bersyukur ada di sini. Ya, nah, kira-kira teman-teman dari kondisi angka, nilai, arti yang sudah teman-teman berikan, kira-kira teman-teman
ingin menjadi muslimah seperti apa sih dalam hidup teman-teman? Bayangkan teman-teman yang belum menikah, yang sudah menikah, di titik manapun teman-teman sekarang berada, saya ingin teman-teman juga membayangkan di masa yang akan datang nanti, kira-kira teman-teman ingin menjadi muslimah yang seperti apa? Coba tulis ya di kolom chat. Saya ingin teman-teman malam hari ini, di awal sebelum nanti Kang Arif akan menyampaikan banyak materi, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan lewat coaching questions namanya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya coaching buat teman-teman. Coba kira-kira bayangkan teman-teman di masa yang akan datang nanti, kira-kira teman-teman ini akan menjadi muslimah yang seperti apa? Muslimah, nah saya sambil baca ya. Muslimah yang bervalue dan berkualitas, yang diridhoi Allah, yang baik, yang diridhoi Allah, yang taat kepada Allah, menjadi muslimah yang diridhoi Allah. Coba. Jadi muslimah yang istiqomah, yang value independen dan ridho Allah, yang taat syariat, yang taat dan ridho. Masya Allah. Muslimah yang menginspirasi banyak orang. Masya Allah. Muslimah yang diridhoi Allah Ta'ala. Muslimah yang lebih baik dari sebelumnya. Muslimah yang taat kepada Allah. Wah, Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi ini bayangan teman-teman, gambaran dari teman-teman menjadi seorang muslimah. Tapi teman-teman, jalan untuk menjadi muslimah yang sudah teman-teman tuliskan ini mudah atau tidak mudah? Tentu tidak mudah ya teman-teman. Maka yang diperlukan adalah ilmu dan lingkungan. Ya, hari ini, malam hari ini teman-teman, yuk kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi muslimah magnet kebaikan. Menjadi muslimah yang menjadi magnet kebaikan. Ya, Bismillah ya teman-teman. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis bagaimana teman-teman semuanya kita menjadi seorang muslimah yang menjadi magnet kebaikan, kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, ya syukur-syukur kalau ternyata kita ditakdirkan oleh Allah menjadi muslimah yang ternyata inspirasinya bisa jauh lebih banyak untuk para muslimah yang lainnya. Alhamdulillah ya. Maka malam hari ini kita akan meniti langkahnya, meniti jalannya dalam kebersamaan kita malam hari ini yang dipersembahkan oleh Teladan Rasul. Bersama Kang Arif Rahman Lubis, teman-teman semuanya, beliau adalah founder dari akun Teladan Rasul, founder Jalur Jodoh juga, penulis belasan buku-buku bestseller yang aktif juga Kang Arif mengedukasi seputar dunia pranikah, keluarga, dan juga parenting. Insya Allah ya. Malam hari ini kita akan bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Saya sapa Kang Arif. Nampaknya sudah hadir bersama kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik Kang Arif. Sehat Kang? Alhamdulillah kabar baik dan sehat, Kang. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah kan kita kayaknya dua-duanya muslimin, dua-duanya ikhwan yang ada di antara muslimah Iya, ini kan. Aduh, aduh. Masya Allah ya Kang. iya. Apalagi Kang Arif ya teman-teman. Ini nggak apa-apa ya Kang, saya sedikit cerita. Kang Arif ini di rumahnya pun paling ganteng teman-teman semuanya. Satu-satunya. Karena satu-satunya ya. Di antara 5 bidadari yang ada di rumahnya. Aduh, Masya Allah ya. Baik, insya Allah teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan bersama-sama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap teman-teman, sambil Kang Arif membuka, kita ketik dan ucapkan kalimah basmalah. Silahkan. Yang sudah siap, teman-teman tuliskan kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, di kolom chat sambil diucapkan juga dengan lisan ya. Kang Arif, silahkan untuk menyapa para muslimah yang sudah bergabung malam hari ini. Baik, terima kasih Kang Purwa, Mbak Ade, Mbak Wardah, Mbak Wida, Mbak Fitria. Dan terima kasih teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat-sahabat, teman-teman, teteh-teteh muslimah semua, malam hari ini kita berbahagia. Kenapa? Karena yang pertama, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita untuk ada di hari-hari yang terbaik, hari-hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala
sangat cinta untuk kita banyak beramal soleh di hari-hari ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ketika kita masuk ke 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ini sudah sampai hari keberapa nih teman-teman kita? Sudah masuk hari keberapa sekarang? Masuk hari ke berapa ya? Ada yang bilang ketiga, tiga, tiga sudah masuk keempat ya. Dari maghrib tadi kita sudah masuk ke keempat ya. Alhamdulillah kita sudah melewati 3 hari dan masuk hari keempat. Kalau yang di eh, Bandung ya dan Indonesia. Kalau yang di Taiwan sudah lewat 2 hari, masuk hari ketiga, insya Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat semua, menyampaikan kepada kita bahwa tiada hari di mana amal-amal soleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan kita berarti masih ada 7 hari lagi ya, sahabat-sahabat ya. Masih ada hari keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10 untuk kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah. Bahkan para sahabat mengkonfirmasi kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini merupakan amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Sabda Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian ia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maksudnya syahid. Maksudnya dia dalam berjihadnya meninggal dunia. Itulah yang menggambarkan betapa hari-hari ini, teman-teman, itu merupakan hari-hari yang sangat spesial untuk kita banyak beramal soleh. Maka eh, dalam 7 hari ke depan, setidaknya kita kuatkan semangat kita, gitu ya. Kita buang rasa malas dan rasa lelah dan hal-hal yang sia-sia. Kita banyak beribadah. Apa saja ibadahnya, Kang Arif, yang bisa kita lakukan? Banyak berzikir, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang Allah sangat cintai untuk kita banyak berzikir. Di antara zikirnya adalah tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Kemudian apalagi membaca Al-Quran juga, teman-teman. Itu merupakan bagian dari banyak banyak berzikir. Kemudian apa? Berpuasa. Nah, ini mungkin ada yang sudah dari hari pertama atau setidaknya tadi ya, hari Kamis juga kita berpuasa. Dan yang jangan dilupakan nanti puasanya tanggal 9 Zulhijjah, sahabat-sahabat. Puasa Arafah. Kenapa? Karena puasa Arafah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun. 360 hari kali 2, 720 hari itu dihapuskan. Sabda Rasulullah, puasa Arafah, 1 hari kita puasa, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang kemudian. Kemudian apa? Kemudian kita memperbaiki sholat kita, kemudian di tanggal 10-nya atau di tanggal 11, 12, 13, kita berkurban, dan amalan yang paling dicintai dalam hari Raya Idul Adha, Idul Kurban tanggal 10 Zulhijjah oleh Allah itu adalah berkurban. Dan juga amal-amal soleh lainnya, termasuk belajar ilmu agama. Sahabat-sahabat semua, teman-teman muslimah, belajar ilmu agama inilah yang Kang Arif maksudkan itu sebagai kita itu belajar agama sebagai jalan kita untuk menjadi pribadi yang magnet kebaikan, ya, menjadi pribadi magnet kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa seseorang yang dia eh, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memahamkan dia tentang agama. Man yuridillahi bihi khairon yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Nah, sahabat-sahabat, kalau kita ingin kebaikan pada diri kita, salah satu tanda yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita tentang agama. Ya, kita dipahamkan tentang agama. Jadi, kalau kita
menginginkan satu kebaikan, kemudian kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan tersebut, salah satu tanda yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memahamkan kita tentang agama, memahamkan kita tentang satu urusan dari sisi ilmu agamanya. Kang Arif kasih contohnya ya, teman-teman. Dan ini nanti bisa dikembangkan untuk urusan lain. Kalau teman-teman ingin tahu apakah Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan teman-teman istri yang baik, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan ilmu kepada teman-teman untuk jadi sosok istri yang baik. Jadi kalau teman-teman bertanya ya, Kang Arif kira-kira saya ini dari sisi takdirnya kira-kira ditakdirkan jadi istri yang baik atau tidak? Cara melihatnya adalah apakah Allah memberikan hidayah teman-teman untuk semangat belajar jadi istri yang baik. Karena bagaimana Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, salah satunya adalah terlebih dahulu dipahamkan tentang agama. Terlebih dahulu dipahamkan tentang agama. Kalau teman-teman ingin dijadikan oleh Allah istri yang baik, cara melihatnya adalah apakah teman-teman sudah belajar untuk jadi istri yang baik. Ini mohon untuk tidak mencoret-coret ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin tahu apakah saya ini akan menjadi insya Allah seorang ibu yang solehah, ibu yang baik, maka teman-teman akan dipahamkan tentang bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Apa saja kebiasaan seorang ibu yang baik, bagaimana ibadahnya seorang ibu yang solehah, bagaimana ibu yang solehah itu mengatur perasaannya, hatinya, baik sangkanya kepada Allah, kepada anak-anaknya, gitu ya. Bagaimana ibu yang solehah itu mengurus rumah tangganya dan lain sebagainya. Kang Ari mau tanya, teman-teman, kalau sekarang teman-teman misalnya ada amalan yang teman-teman sudah biasa untuk lakukan, cobalah diingat-ingat teman-teman. Sekarang coba kita ingat-ingat momennya apa yang membuat kita akhirnya itu semangat untuk melakukan amalan tersebut dan kemudian kita bisa istiqomah dengan amalan tersebut. Kang Arif yakin pasti dari amalan tersebut setidaknya ada satu hal ya yang kita lakukan di mana kita belajar tentang keutamaan amalan tersebut. Benar nggak teman-teman? Kalau teman-teman sekarang misalnya getol untuk selalu sedekah subuh setiap hari, Kang Arif yakin pasti ada momen dalam hidup teman-teman itu belajar dan mengetahui tentang keutamaan sedekah sedekah subuh. Nggak mungkin kita melakukan satu amalan, kemudian istiqomah dengan amalan tersebut tanpa kita punya ilmu tentang amalan tersebut, tanpa kita tahu tentang keutamaan amalan tersebut. Benar nggak? Sahabat-sahabat ada nggak yang sudah merasakan bahwa ketika Allah inginkan kebaikan pada diri saya, misalnya sekarang merasa ada nggak teman-teman? Silahkan disampaikan di kolom chat ya. Ada gitu ya. Yang sekarang itu sangat semangat untuk berbakti kepada orang tua dan semangatnya sekarang, ya istiqomahnya sekarang itu karena Allah berikan pemahaman tentang keutamaan berbakti. Ada nggak? Ada nggak yang sekarang berusaha istiqomah untuk sholat tahajud, tapi sebelumnya teman-teman hampir dipastikan Allah berikan pemahaman ilmu tentang sholat tahajud dan keutamaan-keutamaan dari sholat tahajud. Ada nggak teman-teman yang sekarang getol setiap hari selalu sedekah, bahkan setiap hari sedekah subuh, sedekah pagi hari, atau rutin setiap hari, karena sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman tentang luar biasanya amalan sedekah. Kalau kita sekarang berusaha untuk istiqomah satu hari satu juz, hampir dipastikan sebelumnya Allah pasti memberikan hidayah kita untuk mendapatkan ilmu dan keutamaan tentang membaca Al-Quran. Pahalanya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa kita perlu satu hari satu juz?
Jadi teman-teman, hampir semuanya ini ya, teman-teman itu ya, mengucapkan ada ya. Jadi teman-teman, ketika kita mendapati satu kebaikan pada diri kita, kebiasaan yang baik, ibadah yang baik, ya, sesuatu yang baik pada diri kita. Baik itu misalnya jadi ahli sedekah, ya, jadi orang yang anak yang soleh, soleha, berbakti, kemudian jadi seorang istri yang baik saat ini atau nanti, jadi seorang ibu solehah saat itu atau nanti, jadi muslimah yang baik ibadahnya, itu pasti awal mulanya dipahamkan tentang ilmu tentang ibadah tersebut. Jadi muslimah yang tenang hatinya pasti dipahamkan tentang ilmu bagaimana kita menjadi memiliki hati yang tenang. Jadi muslimah yang sehat tubuhnya, coba. Kalau teman-teman ada nggak yang di sini misalnya sudah mulai apa diet, ada yang mulai ngejaga makanan, biasanya apa tuh? Nonton videonya Ustadz Zaidul Akbar gitu kan ya. Oh, sudah mulai ada nggak ya di sini teman-teman ya? Kayak gitu kan kita mulai kurangin, ada nggak yang kurangin tepung, kurangin gorengan kan ada ya. Ketika kita mau hidup lebih sehat, biasanya Allah berikan kita pemahaman dan ilmu tentang hidup yang sehat tadi. Nah, jadi ternyata teman-teman, kalau kita mau tahu apakah Allah menginginkan kita menjadi seorang hamba Allah, teman-teman menjadi seorang muslimah yang baik, itu pertama sekali sebelum kita dapat kebaikan itu, Allah memberikan kita ilmu dan pemahaman tentang hal tersebut. Nah, benar ya. Ini banyak nih, Kang Arif ya. Jadi kalau kita mengurangi makanan tidak sehat, pola hidup sehat, pola tidur dan lain sebagainya, tidaklah sesuatu itu kita lakukan kecuali Allah sudah memberikan kita hidayah dan ilmu tentang keutamaan sesuatu tersebut. Kalau ada yang di antara kita dulu biasa bergadang, ada nggak di sini? Kemudian sekarang sudah alhamdulillah tidurnya itu sudah rutin jam 10, setengah 11, paling malam jam 11. Itu kenapa? Karena kita sudah dapat ilmunya, bener nggak? Nggak ada yang tiba-tiba. Gak ada yang tanpa ilmu kita tiba-tiba berubah, ya kan? Kalau kita mau merubah dalam kondisi yang kurang baik kepada yang baik, hampir dipastikan satu hal yang Allah berikan kepada kita yaitu Allah memberikan kita ilmu, Allah memberikan kita pemahaman. Nah, sepertinya semuanya setuju ya karena hampir semuanya itu mengatakan saya dan mengatakan ada. Jadi sahabat-sahabat semua, ilmu itu, pemahaman itu ternyata jadi magnet kebaikan. Jadi tanda Allah ingin kebaikan pada diri kita. Karena kalau kita ingin menarik kebaikan-kebaikan, baik hidup yang sehat, tubuh yang sehat, ya, hati yang dermawan, rajin sedekah, gitu ya, kebiasaan sholat tahajud, banyak membaca Al-Quran, berzikir, mendapatkan hati yang tenang, sholat dengan khusyuk, sholat dengan baik dan lain sebagainya, magnet awalnya yang Allah berikan kepada kita adalah ilmu. Allah berikan pemahaman. Termasuk tadi, kalau teman-teman yang belum menikah mau tahu apakah nanti akan menjadi seorang istri yang solehah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan teman-teman semangat dan teman-teman ilmu untuk belajar jadi istri yang solehah itu seperti apa. Karena kalau nggak mau belajar, hampir dipastikan tidak akan mau berbuat, tidak akan mau untuk berubah. Tanda teman-teman insya Allah jadi istri yang soleha adalah Allah berikan semangat dan kemauan untuk belajar. Tanda teman-teman jadi ibu yang soleha adalah Allah memberikan teman-teman hidayah, semangat, dan kemauan untuk belajar. Kemudian nanti mempraktekkan ilmu tersebut. Maka teman-teman, kalau misalnya kita ingin menjadi pribadi yang menjadi magnet kebaikan, menjadi tanda bahwa Allah inginkan banyak kebaikan kepada diri kita, maka semangatlah kita untuk memahami ilmu-ilmu yang jadi jalan kebaikan tersebut. Karena sejatinya dengan kita memahami, maka kita akan mau berubah dan mau untuk berbuat dan mau untuk berjuang istiqomah. Karena sejatinya kalau kita punya ilmunya, insya Allah kita punya satu step yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu
wa Ta'ala. Nah, teman-teman semua, yang ingin Kang Arif hadirkan, dan ini materi ini belum pernah ya, belum pernah baik itu di jalur jodoh ataupun di Teladan Rasul ataupun di Amazing itu kita bahas secara mendalam. Yang sekarang kita ikhtiarkan itu khusus untuk muslimah ya. Yang terlebih dahulu yang mau diberikan itu adalah tentang ini untuk muslimah adalah bahwa satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita yang tapi kadang-kadang kita belum bersungguh-sungguh atau mungkin dulu pernah ketika kecil ataupun ketika kita remaja, tapi sekarang sejatinya kita perlu untuk merefresh kembali, yang perlu untuk kita hadirkan kebaikan pada diri kita itu adalah belajar menyempurnakan sholat kita. Belajar menyempurnakan sholat kita. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita memperbaiki sholat kita, sejatinya kita sedang menjadi magnet menarik hadirnya perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Makanya ada yang mengatakan bahwa yang kulakukan adalah aku hanya memperbaiki sholatku, tapi Allah menghadirkan perbaikan-perbaikan dalam kehidupanku. Kenapa teman-teman? Mari kita bahas. Yang pertama, sholat ini adalah kunci sukses untuk di akhirat. Ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa amalan yang pertama dan yang utama untuk dihisap itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akan baik amalan-amalan selanjutnya, maka akan baik urusannya. Jadi teman-teman, yang pertama dan yang utama nanti dihisap itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruhnya. Kenapa seperti itu, Kang Arif? Karena teman-teman, dari 5 rukun Islam, yang pasti akan selalu hadir dalam kehidupan kita itu hanya sholat. Benar gak? Puasa itu hadirnya kapan? Puasa itu hadirnya 1 tahun itu hanya 30 hari. Iya kan? Zakat itu hadirnya kapan? Zakat itu hadir ketika kita mencapai kekayaan tertentu. Nggak semua orang muslim itu diwajibkan untuk berzakat. Apalagi nanti levelnya haji. Haji itu adalah bagi yang mampu. Berarti kalau haji bagi yang mampu, zakat itu bagi yang nanti sudah mencapai nisab harta kekayaan tertentu. Puasa Ramadan itu bagi yang dalam 1 tahun 1 bulan saja, tapi sholat teman-teman 1 hari 5 kali. Benar nggak? 1 hari dia 5 kali. Ya. Subuh bangun tidur wajib untuk sholat. Siang hari di antara aktivitas wajib untuk sholat. Sore sebelum kita istirahat pulang, aktivitas wajib untuk sholat. Maghrib setelah kita sampai rumah wajib untuk sholat. Isya setelah kita mau sebelum kita istirahat kita wajib untuk sholat. 1 hari 5 kali dan itu diwajibkan. Kalau tadi zakat, masih banyak orang-orang muslim yang tidak diwajibkan untuk zakat karena belum masuk nisabnya. Kalau haji, banyak kaum muslimin yang belum diwajibkan karena belum punya kemampuan. Ya. Kalau bulan Ramadan, ya dalam 1 tahun kita hanya 1 bulan untuk wajib puasa Ramadan. Tapi kalau sholat itu diwajibkan kepada kita sepanjang tahun setiap hari. Nanti muslimah ada kondisi khususnya dan itu juga perlu ilmu. Sepanjang tahun setiap hari dan 1 hari kita bahkan 5 kali diwajibkan untuk sholat. Maka teman-teman bayangkan bagaimana kualitas akhir kehidupan kita di akhirat. Kalau kualitas sholat kita itu kurang baik, maka sehari 5 kali kita akan mendapatkan amalan yang diwajibkan itu kurang baik. Ya, 1 bulan itu berarti berapa? 150 kali amalan sholat itu kurang baik. 1 tahun kita mungkin sekitar 1.600 kali amalan sholat itu kurang baik. Lantas dalam hadis tersebut kan disampaikan, barang siapa yang kurang dalam sholat wajibnya akan dicari dengan amalan-amalan sholat sunnahnya untuk di apa disempurnakan sholat-sholat wajibnya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau sholat wajibnya, tata caranya, membacanya, bacaannya, ya, kemudian toharohnya itu tidak sempurna, apakah sholat sunnahnya
pasti akan sempurna, tentu menjadi tidak sempurna juga. Maka ya, yang jadi pertanyaan adalah sampai umur kita mungkin 20 tahunan, ada di sini yang 20 tahunan. Kalau belas tahunan kayaknya udah nggak ada ya. Ada yang 17 tahun nggak di sini teman-teman? Insya Allah nggak ada ya. Walaupun wajahnya 17 tahun semua. Tapi sekarang teman-teman kita sudah 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan mungkin ada ya di antara kita 40 tahunan. Lantas apakah pertanyaan atau poin yang pertama ini kita sudah yakin bahwa insya Allah amalan pertama dan utama yang dihisap, kita bisa punya keyakinan bahwa secara ilmu, secara praktek, kita sudah menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Coba, Kang Arif mau nanya kayak Kang Purwa ya. Dari poin yang pertama, ya kata Umar bin Khattab, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Ketika kita bertanya tentang diri kita, tentang kualitas sholat kita, kira-kira teman-teman dari sisi keyakinan, tata caranya, bacaannya, gitu ya, gerakannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyempurnakan sholat, nilainya kira-kira berapa, teman-teman? Boleh kasih nilai nggak? Agar ini mengingatkan dan menguatkan kita bahwa inilah amal yang pertama dan utama akan dihisap. Jadi ini gambaran kira-kira nanti kita di akhirat itu selamatnya seperti apa. Nah, subhanallah ya. Kalau kita merasa diri kita masih kurang, bagi Kang Arif, insya Allah ini jadi kebaikan. Kenapa? Man yuridillahu bihi khairon, Kang Arif ulangi yang tadi ya, yufaqihu fiddi. Ya, kita ulangin lagi. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Maka lihatlah ini sebagai sarana dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita, teman-teman. Ya. Mau sampai kapan kita hidup ini hanya untuk kerja, hanya untuk melihat sosial media, hanya untuk bergaul dengan manusia. Sementara kita tahu bahwa kita semua pasti akan mati dan dalam matinya kita setelah itu kita yakin 100% kita akan masuk ke dalam perjalanan akhirat dan nanti yang pertama ditanya adalah tentang sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka baik juga urusan urusan kita. Kenapa? Tadi sudah disampaikan. Sholat itu yang wajib sehari 5 kali. Yang lainnya itu nggak wajib. Ya. Puasa Ramadan itu wajibnya ketika bulan Ramadan. Nah, teman-teman, bagi yang merasa sudah baik, mudah-mudahan terus berusaha untuk menjaga kebaikannya, istiqomahkan kebaikannya, bahkan terus tambahkan. Karena sholat ini pasti nggak ada yang sempurna. Yang adalah kita terus berusaha memperbaiki kualitas sholat kita. Bagi yang merasa belum baik, maka pertanyaannya mau sampai umur berapa? Ya kan? Kenapa kita tidak menganggap bahwa hari-hari ini yang terbaik, ini adalah sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kepada kita. Dan jangan dianggap sebagai kejelekan, teman-teman. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin kebaikan, maka yang pertama Allah beri kesadaran kita untuk belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama. Dan ternyata sholat itu, teman-teman, jadi kunci sukses dunia. Jadi kalau kita merasa bahwa hidup kita ini biasa-biasa saja, maka kalau saran Kang Arif, termasuk Kang Arif selalu ya, yang dilihat itu adalah dosa-dosa pertama diistighfari, yang kedua kualitas sholat. Kenapa? Karena hayya ala sholah, hayya alal falah. Kalau kita sungguh-sungguh memperbaiki sholat kita, maka akan sukses kehidupan kita. Ya, kalau kebalikannya yang kita dapat, kehidupan kita ngedablek, apa, ngejungkreng apa tuh? Bahasa Sundanya apa Mbak Ade? Kalau orang terjatuh banyak jenisnya kan. Kalau kita merasa hidup kita ini gini-gini saja, nggak ada kemajuan dan lain sebagainya. Yang pertama bertobat atas dosa-dosa, yang kedua perbaiki sholat kita. Kenapa? Sholat itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita, Kang Arif saya banyak sedekah, ditanya yang paling dicintai Allah itu bukan sedekah. Yang paling dicintai Allah adalah sholat. Ya. Ayul a'mal ahabba ilallah ya Rasulullah. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. As-sholatu ala waktiha. Sholat pada waktunya. Jadi sholat itu adalah amalan yang paling dicintai.
Dan dalam sebuah hadis juga, barang siapa yang melambat-lambatkan sholat akan dilambatkan dalam urusan kebaikannya. Berarti kalau kita ingin dimudahkan, disegerakan urusan kebaikan, jaga sholat kita, perbaiki sholat kita, sholat di awal waktunya. Gitu. Jangan nanya kepada Kang, kenapa saya nggak diterima-terima kerja, Kang, kenapa saya nggak ketemu dengan apa yang saya harapkan dan lain sebagainya. Ya, sementara sholat kita masih kita akhir-akhirkan. Ya, kita minta kepada Allah tapi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita masih malas-malasan. Dan sholat itu jadi jalan sumber ketenangan. Karena bagi orang yang beriman mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Dia jalan kesuksesan, dia jalan kedisiplinan. Dan dia jalan hadirnya pertolongan Allah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dalam sabar dan sholat. Minta pertolongan dalam sabar dan sholat. Maka teman-teman, kalau teman-teman tadi mengatakan menuliskan nilai-nilai tersebut, maka jadikan ini sebagai pengingat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bukan lain bukan tidak, bukan untuk melihat nilai orang lain, tapi melihat diri kita. Ya, bahwa kita punya penilaian diri kita. Kalau kita ingin sukses di akhirat, perbaikilah sholat kita. Ya, kapan lagi waktunya kecuali sekarang. Kalau kita ingin perbaikan dalam kehidupan kita, perbaikilah sholat kita. Yang kedua, nah ini khususnya bagi muslimah ya. Saya juga istri saya itu saya perhatikan sungguh-sungguh sekali belajar ya. Kemudian anak-anak juga diajarkan oleh istri dan terus belajar ya, mulai dari yang SMP, kemudian yang SD, yang kedua orang itu terus belajar tentang eh, toharoh ya, tentang toharoh. Oh iya, teman-teman sebelum itu, ini ada slide yang kelupaan Kang Ari. Tentang sholat, ternyata, ini teman-teman muslimah pasti merasakan ya, nanti insya Allah informasinya disampaikan juga oleh Mbak Ade. Ada ilmu sholat yang dipelajari secara umum, tapi ada keadaan-keadaan yang dialaminya oleh muslimah sholat ini. Benar nggak teman-teman? Yang ini khusus oleh muslimah. Misal sholat berjamaah, ya, bagaimana sop muslimah yang terbaik ketika sholat berjamaah, ya, bagaimana muslimah itu merapatkan safnya, atau ketika sendirian, ya, bagaimana muslimah itu apa berpakaian atau menggunakan alat mukena dan lain sebagainya. Karena itu khusus untuk muslimah, dia ada kondisi-kondisi khusus. Ya. Nah, kalau hal tersebut teman-teman nanti ada poin-poin informasi disampaikan Mbak Ade, masih merasa belum yakin, masih merasa ragu-ragu, masih merasa bertanya, berarti perlu untuk belajar kembali, memperdalam kembali, menguatkan kembali tentang sholat. Kenapa? Karena ada keadaan-keadaan yang khusus yang perlu diketahui oleh muslimah. Ya, yang itu bukan ilmu sholat secara umum saja, tapi ada kondisi khusus muslimah. Nah, maka teman-teman, di hari-hari yang terbaik ini, Kang Harip mengajak meluangkan waktu untuk memperbaiki ilmu tentang sholat. Ya, nanti insya Allah setelah ini ada informasi tentang program, tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalaupun misalnya tidak ikut program tersebut, poin dari Kang Arif adalah, mumpung sekarang baru ditanyain tentang nilai, ya, punya program untuk belajar. Jangan ditunda. Di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan terbayang ya teman-teman ya. Mau bareng sama kami ataupun nanti teman-teman sendiri, mencari sendiri. Belajar ke guru, belajar ke kajian offline, belajar dari tempat lain, itu bulan Zulhijjah ini lakukan sebagai sarana untuk belajar hal paling utama dalam hidup kita yaitu sholat. Kenapa sekarang teman-teman? Karena sekarang diingatkannya. Besok-besok pasti lupa. Ya kan benar ya teman-teman ya. Besok-besok kalau kita tunda-tunda pasti lupa gitu. Maka kalau malam ini teman-teman itu punya program. Kalau ikut bareng, hayu. Kalaupun tidak, teman-teman ikut program atau cari program cara untuk belajar tentang sholat. Apalagi kalau tadi merasa bahwa Kang Arif nilai saya masih 8. Kak, 8 kok masih di apa? Diminta belajar. Iya, 8 itu masih belum yakin kita kan, belum tenang di akhirat gitu ya. Kalau kita nilainya udah 9,9, 9,5 mungkin itu sudah tenang. Apalagi kalau nilai kita tadi masih 7, 6, 5, 4, dan seterusnya. Maka jangan ada excuse teman-teman. Malam ini kita harus memutuskan untuk kita mau berubah
mempelajari tentang sholat, memperbaiki hidup kita dari sisi memperbaiki sholat. Baik itu ikut bareng kami nanti programnya ataupun teman-teman nanti program masing-masing gitu. Yang penting jangan sia-siakan petunjuk ini gitu ya. Jangan sia-siakan ajakan kebaikan ini. Mau dari mana saja nanti silahkan. Poin yang kedua, teman-teman, yang penting banget itu dipelajari oleh seorang muslimah dan ini lama sekali ya mempelajarinya sejatinya. Mungkin kalau yang di pesantren bab ini itu lama sekali ya untuk mempelajarinya. Bab toharoh. Karena bab toharoh ini Kang Arif juga kalau ngelihat istri ya ikut terus belajar terus. Kenapa? Karena dia banyak hal. Mungkin Mbak Ade deh yang cerita ya. Banyak hal yang penting toharohnya perempuan ini. Nggak sesimpel yang laki-laki. Dan teman-teman pasti merasakan ya. Bagaimana nanti kalau misalnya datang bulan, flek, dan lain sebagainya. Gitu. Dan toharoh ini kaitannya dengan kesempurnaan sholat. Kalau misalnya toharoh bersucinya, berwuduknya, ya mengangkat hadasnya itu nggak sempurna atau bahkan salah, maka menjadi tidak sempurna sholat kita atau bahkan menjadi tidak sah sholat kita. Itu kadang-kadang banyak ya, Kang Arif itu jangankan yang perempuan ya, yang paling simpel laki-laki kadang-kadang dalam perjalanan ketika safar dan lain sebagainya itu misalnya sedang berumroh gitu ya atau perjalanan kemana itu mendapati kadang-kadang masih banyak yang eh, tidak sampai sepenuhnya sampai ke siku, ke kaki itu tidak sampai ke mata kaki. Itu yang paling mendasar. Laki-laki juga cukup banyak. Apalagi perempuan yang detail-detail pengetahuan tentang ininya, tentang darah, tentang haid gitu ya, tentang toharo dan lain sebagainya itu butuh pengetahuan yang mendalam. Gitu. Maka teman-teman kuatkan diri bahwa inilah momen yang terbaik untuk belajar gitu ya. Untuk belajar tentang sholat, belajar tentang toharoh. Nah, tentang toharoh teman-teman, ini ternyata ada hal yang menarik. Toharoh itu adalah sarana kita, sarana teman-teman muslimah juga khususnya, untuk mendapatkan cintanya Allah. Ya, untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yuhibbul minat tawabin wa yuhibbul minat mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bertoharoh, bersuci gitu. Bersuci, mensucikan diri. Mensucikan diri dari dosa-dosa, nah, mensucikan diri dari kotoran-kotoran yang ada di fisiknya. Nah, Allah itu mencintai orang yang menyempurnakan dan memperbaiki bersucinya. Ya, minal mutatahhirin dari bersucinya. Dan teman-teman, ciri wanita solihah yang terbaik wanita solihah itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan tahulah teman-teman bahwa salah satu julukannya Sayyidah Khadijah itu adalah At-Thahirah. Sebelum beliau menikah dengan Rasulullah, julukannya Sayyidah Khadijah itu banyak ya. Salah satu julukannya itu adalah At-Thahirah. Yang dia suci lagi terjaga. Baik suci hatinya, suci kesucian dirinya, ya, dan juga suci secara fisiknya. Jadi wanita muslimah, wanita solihah, dia sejatinya suci kesucian dirinya, suci hatinya, dan dia suci juga badannya dengan toharoh yang baik. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan kalau kita lihat ayatnya, ini adalah ayat tentang wanita yang mensucikan dirinya dari setelah darah haid, gitu ya. Ini adalah cerita tentang orang-orang yang mensucikan diri dari darah darah haid. Hendaklah kamu menjauhkan diri wanita sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Maksudnya orang yang bertobat dari dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan orang-orang yang mensucikan diri
Maksudnya adalah orang-orang yang mensucikan diri dari junub dan hadas dan menjauhkan diri dari najis. Jadi aktivitas kita mensucikan diri, aktivitas muslimah mensucikan diri yang sempurna sebaik-baiknya itu adalah sarana Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada kita, kepada teman-teman muslimah. Jadi Allah itu cinta kepada orang yang bertobat sama juga cinta dengan orang-orang yang memperbaiki toharohnya, memperbaiki pensucian dirinya. Jadi ilmu tentang toharoh, praktik tentang toharoh ini bukan hanya tentang kesempurnaan sholat, tapi juga jadi jalan teman-teman mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jalur cintanya dari tobat, jalur cintanya dari toharoh. Maka di hari-hari amal-amal soleh ini paling insya Allah dicintai Allah, teman-teman mudah-mudahan mau tadi ya, Kang Arif mengajak teman-teman malam ini jangan ditunda, mau untuk mempelajari kembali, mendalami kembali, apalagi tadi yang dari sisi sholatnya merasa masih nilainya 4, 5, 6, 7, 8, itu penting banget. Baik nanti bareng sama programnya kita, bareng-bareng, atau nanti masing-masing juga dipersilahkan. Yang jangan adalah sudah kita mendapatkan materi ini, tapi kita melewatkan kesempatan untuk mendapatkan manfaatnya, yaitu kita memperbaiki kualitas sholat kita dan kualitas toharoh kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini masuk sesi yang pertama, insya Allah nanti ada informasi dari Kang Purwa dan Bade. Setelah itu insya Allah kita akan menyampaikan materi yang sesi yang kedua, masih tentang muslimah menjadi magnet kebaikan. Barakallah, saya kembalikan dulu kepada Kang Purwa dan Bade. Silahkan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Arif, teman-teman semuanya, alhamdulillah ya. Semuanya sudah dapat ilmu dan inspirasi yang luar biasa. Ini Mbak Ade, kalau kita lihat teman-teman juga khusyuk banget dengerinnya ya. Karena ternyata permasalahan tentang seorang muslimah itu banyak sekali. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Kak Arif sampaikan, ini jadi poin penting yang kemudian membuat teladan Rasul ingin sekali membantu para muslimah memastikan nanti jalannya itu bisa benar, bisa lurus, dan kita benar-benar menjadi muslimah yang menjadi magnet kebaikan. Mbak Ade, silakan. Ini ada informasi ya buat teman-teman program yang nanti bisa kita ikuti bersama-sama, khusus untuk para muslimah. Baik baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Kang Arif tadi yang sudah menyampaikan materi di sesi pertama, Teteh-teteh. Izin sebentar ya, ini belum selesai, nanti akan ada sesi kedua dan sesi tanya jawab nanti di akhir insya Allah. Jadi silakan Teteh-teteh tetap menyimak. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kang Arif, kita tentunya ingin jadi muslimah yang sukses dunia akhirat ya. Teteh-teteh, ada yang akan nanya ke Kang Purwa? Teteh-teteh sukses dunia akhirat dan tadi sudah disampaikan juga, sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab dan terkait dengan sholat ini, kita perlu menyempurnakannya teteh-teteh, mulai dari bersucinya, mulai dari wudunya gitu ya, kemudian urusannya dengan hadas dan masih banyak memang ini, perlu kita sempurnakan, perlu kita pelajari terkait sholat ini dan ada mau bertanya kepada teteh-teteh semua nih. Nggak bisa di-scroll ya Kang Purwa? Coba sebentar. Mmm, baik. Ini ada rasa bukan cuma, Ade aja yang suka mengalami hal seperti ini, teteh-teteh Ade yakin banyak di antara teteh-teteh semua juga merasakan hal yang sama ya. Nah ini, keresahan kita, kebingungan kita terkait toharoh biasanya banyak dari muslimah mengalaminya. Boleh dituliskan adakah di antara teteh-teteh semua yang suka bingung nih, kalau darah haid ini udah berhenti, tapi masih ada flek, masih ada bercak coklat, apakah udah boleh sholat? Kadang ini nungguin dulu, apa gimana ya, apa langsung bersuci ya? Ada suka merasakan hal yang sama? Teh Ragita ada ya, Masya Allah. Kemudian ada nggak di antara teteh-teteh yang suka merasakan, ini kalau di luar nih, lagi, jalan-jalan misal, kita kan make up nih teteh-teteh nih, masuklah waktu sholat ini kalau nggak dihapus dulu make up-nya, sah nggak ya wudunya gitu ya?
Ada yang juga merasakan hal yang sama? Atau kita ini skincare tuh sebenarnya harus dihapus dulu nggak sih kalau skincare atau body lotion gitu? Ada yang merasakan hal yang sama yang suka bingung gitu kalau keluar teh, "Aduh ini harus bawa, pembersih muka nggak ya?" Gitu ya. "Nanti masuk waktu sholat harus dibersihkan dulu nggak ya?" Ada yang merasakannya? Wah ada, Masya Allah. Kemudian teteh-teteh ada nggak sih, teteh-teteh pasti suka denger ya, kutek halal. Ada yang berpendapat kutek halal tuh bisa kok dipakai buat sholat, katanya kan halal. Wah, ada nggak nih yang bingung? Tapi ini kutek tetap menghalangi wudhu ya. Ada nggak yang bingung nih teteh-teteh? Kutek halal katanya bisa dipakai wudhu dan sholat. Iya ya, ada ya yang masih bingung? Oke, kemudian, bolehkah berwudhu saat sedang haid? Nih kalau lagi haid boleh wudhu nggak sih? Meskipun nggak mau sholat ya, tapi kayak pengen wudhu gitu ya teteh-teteh ya, boleh nggak sih wanita yang sedang haid berwudhu kemudian membaca Al-Quran dari HP? Ada yang masih kebingungan terkait hal-hal tersebut teteh-teteh? Bingung ya, Masya Allah. Dan ini ada rasa bukan hal-hal ini saja, ini ada ambil yang, umum saja gitu yang banyak dirasakan oleh para muslimah, termasuk Ade juga teteh-teteh kadang suka, "Wah gimana nih?" Suka bingung ya. Bener banget ya teteh-teteh. Tenang aja, tadi sudah disampaikan kita ada program karena niat kita adalah menjadi muslimah yang pure, bukan yang pure ya, yang benar-benar jadi muslimah sejati, teteh-teteh kita usahakan itu, kita sukses dunia akhirat, tenang aja. Soal toharoh ini kita bisa pelajari teteh-teteh di sini, ya. Kita temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi, mohon maaf, di sini. Di sesi pertama pada kelas Mutiara Muslimah ada fikih toharoh wanita, bersama Ustazah Sausan LCMA, ini Ustazah Sausan lulusan Al-Azhar Kairo dan dosen di UIN Bandung, Universitas Islam Bandung. Salah, mohon maaf teteh-teteh. Unisba, di Unisba ya, Masya Allah. Ini insya Allah kalau kita searching nih di internet, kadang jawabannya suka banyak ya Kang Purwa, suka beda-beda gitu. Nah, mending kita langsung nih sama pakarnya, sama ahlinya insya Allah, lulusan Al-Azhar, Kairo. Nah, insya Allah nanti kelasnya ada di tanggal 4 Juni, di hari Rabu, teteh-teteh. Ini soal toharoh. Kebingungan kita nggak cukup di toharoh aja, teteh-teteh ya. Kita juga suka bingung nih soal sholat, ada nggak nih? Coba. Soal sholat ada nggak ini yang masih merasakan bingung, pertanyaan soal sholat ini? Kalau mau kena menghalangi kening saat sujud, itu boleh nggak ya? Terus kita harus gimana? Gitu ya. Ada yang merasakannya? Ada yang masih bingung? Tidak, wah, ada yang masih bingung. Teh gitu masih bingung ya Teh ya? Kalau, kadang kita nggak sadar ya ada rambut keluar nih sedikit teteh-teteh dari sela-sela mukena atau, ini ya, sadar-sadar abis selesai sholat teteh-teteh. Ada yang suka gitu, "Waduh ini harus diulang lagi nggak nih sholatnya?" Ada yang masih suka bingung, bertanya-tanya. Wah, kemudian kalau kita lagi di jalan, di luar nih, boleh nggak sih wanita nih sholat menggunakan pakaian biasa tanpa mukena ya? Maksudnya celana panjang, rok atau gamis gitu, tanpa mukena nih boleh nggak sih? Dalam keadaan darurat barangkali gitu ya? Ada yang masih bingung, tapi ini takutnya gimana nih? Masya Allah, baik. Kemudian bagaimana cara mengqodho sholat yang tidak sempat dilaksanakan karena haid? Tahu nggak nih teteh-teteh kalau ternyata ada loh sholat yang harus diqodho karena haid. Ada yang belum tahu teteh-teteh? Masya Allah, boleh dituliskan juga ya, kita sharing dulu nih. Belum tahu Teh Azka ya, Masya Allah. Tenang, tenang, tenang. Belum tahu ya ternyata ada loh sholat yang harus diqodho nih gara-gara haid nih. Nah, kemudian sah nggak sih sholat wanita kalau bawah dagunya nggak tertutup? Ayo. Ada yang masih bingung juga nih sampai sekarang Kang Purwa nih. Kalau wanita nggak tertutup nih dagunya sah apa enggak ya? Ada juga makanya Ade ini excited banget teteh-teteh ada program ini, Ade mau banget belajar nih, Ade nggak akan meleng nih, Ade nggak akan melewatkan satu sesi pun. Nah, soal sholat ini teteh-teteh semua tenang juga, insya Allah jawabannya akan segera kita temukan. Nah, kita belajar bareng. Dengan insya Allah ahlinya juga Ustazah EN Widyaningsih, ini juga lulusan Ummul Qura Mekah, pembina berbagai majelis taklim muslimah teteh-teteh. Jadi insya Allah
kita nanti akan belajar bersama orang yang tepat, lagi-lagi kalau di internet pasti banyak perbedaan pendapat, gitu ya. Nanti langsung kita cari tahu, kita belajar bareng di sesi kedua ini, fikih sholat untuk wanita, karena memang teteh-teteh kita sadari bahwa wanita dan laki-laki tuh kadang lebih ribet gitu ya, untuk wanita ini banyak sekali, kompleks sekali. Hukum-hukumnya tuh lebih lebih banyak gitu ya, lebih kompleks. Makanya ini dikhususkan untuk para muslimah, teladan Rasul luar biasa, menyediakan kelas untuk para muslimah karena memang kebutuhannya nih lebih banyak ya, dibandingkan pria gitu ya, Kang Purwa mungkin. Oke, nah ini insya Allah kita akan belajar bareng-bareng di fikih sholat khusus untuk wanita. Ini nih gak kalah penting teteh-teteh, ini juga sering banget kita khawatirkan, ada rasa nggak, adek pun sama, sampai sekarang pun kadang suka menyaksikan ya teman-teman ataupun adek sendiri masih merasakan gitu ya teteh-teteh kekhawatiran-kekhawatiran ini. Sering nyeri saat haid, ada yang suka sering masih nyerinya tuh sangat nyeri gitu ya saat haid. Ada teteh-teteh di sini suka bertanya-tanya, "Ini normal nggak ya? Ini nggak apa-apa ya? Ini apa-apa nggak ya?" Gitu ya. Teh Fariza, Teh Dwi masih suka sakit ya kalau haid ya, Masya Allah. Oke, apa hubungan pola makan dan kesehatan rahim? Bener nggak sih Teh Ade kalau makan seblak sama bakso nih bakal, mempengaruhi gitu ya, bakal ada yang suka bertanya-tanya, Masya Allah. Apakah stres bisa membuat haid terlambat? Apakah berat badan dan usia dapat mempengaruhi kesuburan? Ah, ini mungkin, relate-nya bagi teteh-teteh, yang, ya Masya Allah, berat badan dan usia gitu ya. Ini saya usianya sudah 30 ke atas gitu ya, aman nggak ya buat, punya anak gitu? Barangkali teteh-teteh masih suka bertanya-tanya, jika haid tidak lancar apakah itu tanda kesehatan reproduksi bermasalah, Teh Ade? Apakah boleh minum obat penunda haid, Teh Ade? Wah, ini banyak sekali teteh-teteh, insya Allah ini adalah ilmu yang amat sangat penting dan perlu kita siapkan. Nah, insya Allah kita akan belajar dari pakarnya langsung. Nah, ini insya Allah ada sesi di mana kita akan belajar lebih dalam soal kesehatan rahim dan reproduksi teteh-teteh, tentang haid, hormon, kesuburan. Nanti insya Allah kita akan belajar bareng Dokter Anita Asmara, edukator kesehatan di tanggal 10 Juni di hari Selasa, insya Allah. Masya Allah, baik. Terakhir juga yang nggak kalah selain 3 sesi tadi, teteh-teteh khusus untuk muslimah ya. Insya Allah kita juga akan ketemu lagi dengan Kang Arif nanti, teteh-teteh di sesi terakhir. Kita juga bakal belajar nih dari wanita-wanita luar biasa, wanita-wanita terbaik sepanjang zaman. Di sesi terakhir bersama Kang Arif Rahman Lubis sebagai motivasi kita, sebagai inspirasi kita untuk bisa menjadi muslimah yang tadi apa? Magnet kebaikan gitu ya. Kita contoh kisah-kisah para wanita terbaik sepanjang zaman bersama Kang Arif gitu. Gimana Teh Ade cara daftarnya? Dilanjutkan oleh Kang Purwa. Nanti infonya dari Kang Ya, Purwa ya. baik. Terima kasih banyak Teh Ade, teman-teman semuanya. Bismillah ya. Jadi ini adalah untuk para muslimah. Saya share saja sedikit mundur dulu Teh. Nah, eh, Sorry. betapa para muslimah bagi teman-teman yang sudah menikah atau belum menikah ya, apalagi masih ada kesempatan untuk belajar perkara-perkara bab toharoh ini jadi sangat sensitif. Kenapa? Karena nanti para muslimah lah, para ibu lah yang akan mengajarkan hal ini juga kepada anak-anaknya nanti teman-teman semuanya. Apalagi kalau misalnya anaknya juga perempuan lagi, laki-laki pun juga sama untuk memastikan bahwa ibadahnya nanti diterima. Bab yang paling dasar adalah toharoh. Ini perlu sempurna, begitu ya. Maka teman-teman semuanya, ada program Mutiara Muslimah. Ini menjawab berbagai pertanyaan, keresahan teman-teman yang tadi sudah disampaikan oleh TAD. Banyak banget keresahannya ya, betul nggak? Para muslimah ini banyak sekali yang perlu dipelajari teman-teman. Maka insya Allah di program Mutiara Muslimah ini teman-teman akan mendapatkan 9 fasilitas. 4 kali kelas Zoom dengan 4 narasumber yang tadi sudah disampaikan tentang fikih toharoh. Zoom yang kedua tentang fikih sholat untuk wanita. Zoom yang ketiga adalah tentang kesehatan rahim. Lebih dekat lagi belajar tentang kesehatan rahim. Dan yang terakhir adalah inspirasi kisah-kisah wanita terbaik sepanjang zaman bersama Kang Arif. Nah teman-teman,
Ada juga nanti keempat rekaman Zoom-nya akan diserahkan buat teman-teman semuanya. Ada e-book 10 amalan Mutiara Muslimah, kemudian challenge berhadiah, ada 10 voice note Mutiara Muslimah, dan e-certificate ya bagi yang berhak. Plus teman-teman, ekstra bonusnya adalah bagi yang ikut program Mutiara Muslimah, ada motivasi harian di grup alumni selama tahun 2025. Jadi, tidak hanya 4 kali Zoom, udah aja. Enggak. Tapi teman-teman, sebagai alumni yang sudah ikut programnya akan terus mendapatkan motivasi harian di grup alumni selama tahun 2025. Masih panjang teman-teman, jadi tenang aja. Dan ada juga ekstra bonusnya adalah Zoom rutin alumni bulanan. Nah, bisa 1 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali selama tahun 2025. Jadi bonusnya banyak, 4 kali nge-Zoom dan bla 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 bla. Nah, kira-kira menurut teman-teman, kalau teman-teman ikut program Mutiara Muslimah ini, teman-teman enaknya gratis atau berbayar? Coba saya pengen tahu dulu respon dari teman-teman. Kalau ada program yang bagus seperti ini bagi para muslimah, kira-kira teman-teman programnya mau gratis atau mau berbayar? Zoom kita malam hari ini kan free ya buat teman-teman semuanya. Free atau berbayar teman-teman kira-kira? It's okay, mau bilang gratis juga nggak masalah, tidak akan dikeluarkan dari Zoom. Mau bilang gratis juga nggak apa-apa, alhamdulillah. Mau berbayar, alhamdulillah berbayar seikhlasnya, gratis. Kak Mardiah, nggak apa-apa. Berbayar tapi sesuai kemampuan, pengennya gratis. Oke, alhamdulillah. Ayo coba, yang mau gratis, yang mau berbayar, kira-kira dengan nih 4 kali nge-Zoom. Lihat tadi profil narasumbernya ada lulusan Al-Azhar Kairo, dosen, lulusan dari Ummul Qura, Kang Arif, wah teman-teman, bahkan juga pakar dokter. Tuh, kira-kira teman-teman berani berbayar atau berani gratis aja? Oke, baik ya. Terima kasih untuk yang sudah merespon dengan bayar atau gratis. Semuanya adalah baik-baik aja kok teman-teman semuanya ya. Satu, kalau kita ikut sebuah program, teman-teman, apalagi programnya panjang, ada 4 kali Zoom dan ada challenge-nya, ada motivasi hariannya. Kalau kita beri gratis, teman-teman, biasanya ya, psikologinya kita itu adalah kita tidak sungguh-sungguh ikutnya. Saat di kelas di Zoom-nya kita capek, ada acara yang lain, akhirnya kita nggak gabung. Ya, kalau kita berbayar, biasanya akan beda rasanya. Kenapa? Karena saya sudah mengeluarkan investasi, saya sudah mengeluarkan modal untuk bisa ikut. Oke, ya. Jadi makanya teman-teman semuanya, insya Allah program ini kami siapkan buat teman-teman ya berbayar, tetapi insya Allah masih sangat ringan buat teman-teman. Kita lanjut slide berikutnya, adik-adik. Ya, programnya ini teman-teman ada investasinya buat teman-teman, tetapi insya Allah ini sangat ringan. Boleh next selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Awalnya normalnya kami berikan harga ini 99.000. Kemudian ada diskon jadi 79.000. Tetapi untuk yang daftar malam hari ini teman-teman diskonnya 30.000 dari 99.000 jadi hanya 69.000 dengan 9 fasilitas tadi. Daftarnya di s.id/Mutiara Muslimah. A-nya 2 ya, betul ya, Mutiara Muslimah ya. Ada juga informasinya di kolom chat, teman-teman tinggal klik saja dan investasinya 69.000. Komitmennya ya, saya nyebutnya adalah komitmen. 69.000 rupiah saja. Siap? Murah atau murah banget menurut teman-teman? 4 kali Zoom dengan narasumber yang kafaah keilmuannya luar biasa. Menurut teman-teman, murah atau murah? Ya, Bismillah ya, 4 kali nge-Zoom loh teman-teman semuanya. Jadi silahkan programnya. Kang, kenapa nggak dibikin gratis aja, Kang? Nah, sudah pernah dulu kalau kita buat program-program gratis, teman-teman, kadang kesungguhannya, komitmennya itu kurang optimal. Makanya kami optimalkan dengan ada investasi, ada komitmen, tetapi insya Allah ini masih sangat terjangkau. Anak kos masih bisa nggak, Kang Purwa? Tapi kalau ada kendala, teman-teman, pokoknya daftar aja dulu, nanti boleh konsultasi sama Mbak Wida, gitu ya. 69.000 untuk yang daftar malam hari ini, teman-teman. Apa aja fasilitasnya? Nah, Mbak Enggar nanti saya informasikan kembali di sesi berikutnya ya, setelah sesi kedua. Jadi nanti setelah ini ada sesi Kang Arif, kita lanjut lagi materinya. Lalu kami informasikan lagi cara daftar teman-teman di program Mutiara Muslimah dan nanti di akhir ada tanya jawab. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya, teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan terlebih dahulu dengan sesi Kang Arif. Silakan sambil nunggu, sambil menyimak Kang Arif, teman-teman boleh langsung daftar ke s.id/Mutiara Muslimah. A-nya 2 ya.
Atau langsung klik aja teman-teman yang link yang ada di kolom chat. Kang Arif, enggak kan? Ini saya tadi pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan sama Ya. Teh Ade, aduh kalau saya yang nanyain loh, kok Kang Purwa paham banget nggak? Saya takutnya gitu Kang Arif. Iya. Baik, Tapi terima Kang, kasih Kang Murah. iya, siap Kang. Insya Allah Kang, kita lanjut ya Kang, sesi Ya, kedua Kang kita Arif. lanjut dulu teman-teman ya. Tes kedua. Tadi yang bertanya fasilitas dan lain sebagainya, diklik aja itu nanti insya Allah juga akan terlihat di webnya. Ya. Teman-teman, sama ya tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Purwa ya. Ini juga ketika membuat program ini, saya diskusi sama istri saya. Istri saya juga sangat semangat ya. Beliau pengen ikut kembali, pengen belajar lagi, dan juga bahkan anak-anak kami kayaknya diwajibin untuk ikut nih tiga-tiganya gitu. Anak saya tiga-tiganya itu perempuan, ada yang Wah, SMP mau SMA, kemudian ada yang SD kelas 5 dan yang kecil masih SD kelas 2. Itu kayaknya sangat bagus untuk diikutkan. Jadi kalau teman-teman yang muslimah daftar nanti, kemudian di rumah bareng sama ibu, boleh ngajakin ibu atau bareng sama saudara, silahkan untuk bareng-bareng nonton bareng sama saudaranya. Jadi ini penting sekali ya, teman-teman. Kang Arif ingin membuka sesi kedua ini dengan sebuah kisah inspiratif ya, dan di akhir nanti ditutup dengan sebuah kisah inspiratif juga. Jadi yang pertama kisah inspiratifnya adalah kisah seorang ibu eh, oleh seorang ibu ya seorang ibu ya seorang seorang wanita parubaya. Beliau itu di sebuah kota besar gitu. Siang hari beliau naik angkot. Kemudian ketika mau turun angkot ke dekat rumahnya, itu beliau mendapati ada seorang anak laki-laki yang masih SD, sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD, itu turun bareng gitu. Kemudian azan zuhur berkumandang. Kemudian wanita ini mendapati bahwa anak tadi itu melipir gitu untuk sholat zuhur dulu di masjid tersebut. Dan wanita tadi yang parubaya tadi juga sholat. Kemudian setelah sholat, wanita tadi itu keluar, dan qadarullah anak tadi ini, anak SD kelas 5 kelas 6 laki-laki ini, itu sudah selesai sholat dan keluar juga. Dan ketika wanita ini masuk ke gang rumahnya, mendapati ternyata anak SD tadi masuk ke rumah rumah sahabatnya. Dan dia baru ingat ternyata bisa jadi ini adalah anak dari sahabatnya. Maka beberapa hari kemudian, teman-teman muslimah, wanita parubaya ini bertanya kepada sahabatnya ini, apa benar punya anak yang usia 5, kelas 5, kelas 6 SD? Ada. Oh, anaknya seperti ini. Iya. Nah, kenapa bertanya seperti itu? Kata sahabatnya. Karena saya lihat anak kamu itu waktu saya turun dari angkot, azan zuhur berkumandang, dia nggak langsung ke rumah, tapi dia mampir untuk sholat zuhur dulu berjamaah. Kemudian setelah dia selesai, saya lihat dia jalan pulang dan ternyata masuk ke rumah kamu. Ternyata dia adalah anak kamu. Boleh cerita nggak? Ini kan bagi teman-teman muslimah, calon ibu dan ibu, pasti semuanya punya cita-cita, benar ya? Boleh dituliskan nggak? Semua pasti punya cita-cita, punya anak-anak yang soleh-solehah, yang jadi ahli ahli sholat. Coba dituliskan siapa yang ingin punya anak-anak yang ahli sholat. Anak-anak yang kalau azan sudah berkumandang, dia tanpa kita suruh, dia punya kesadaran ngambil wudhu, kemudian dia berangkat ke masjid kalau laki-laki, kalau perempuan, dia bahkan ingatkan uminya, ingatkan ayahnya, sudah azan ya, sudah azan nih, ayo kita sholat. Ya, semua kita pasti ingin anak-anak seperti itu. Kemudian ditanya oleh muslimah tadi kepada sahabatnya, sahabatku, apa yang engkau lakukan? Bagaimana cara engkau mendidik anakmu di tengah sekarang anak-anak sekarang banyak untuk main game online, banyak sibuk waktunya dengan TikTok, sosial media, dan lupa untuk sholat. Kok dia itu sangat ingat untuk sholat, ya, bahkan semangat untuk ke masjid, bahkan di tengah dia lelah mau pulang ke rumah, dia sempat-sempatnya ke masjid. Gitu. Kemudian kata ibu tadi, kata muslimah solehah, yang ibu solehah ini, dia mengatakan bahwa sesungguhnya sejak aku gadis, aku Allah berikan semangat, alhamdulillah, untuk menjadikan sholat itu sebagai hal yang paling utama dalam kehidupanku. Dan aku, kata ibu tadi,
itu selalu setiap habis aku sholat, jadi yang pertama itu menjaga sholatnya dulu. Orang tua yang ibu yang solehah itu adalah ibu yang menjaga sholatnya, jadi teladan bagi anaknya. Dan yang kedua, aku selalu mendoakan anakku, bahkan ketika aku masih gadis, dengan doa Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat ke-40. Ada teman-teman yang tahu doanya? Surat Ibrahim ayat ke-40. Ini doa yang kalau boleh diwajibkan untuk teman-teman, diwajibkan maksudnya sering-sering ya. Jadikan ini sebagai doa yang rutin untuk kita doakan sebagai orang tua. Khususnya teman-teman muslimah sebagai seorang ibu atau calon ibu. Ya, calon ibu. Ya, doanya adalah Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang yang senantiasa menjaga sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya. Jadi doa itu teman-teman tidak diucapkan ketika si wanita soleha, ibu soleha ini sudah punya anak. Tidak diucapkan ketika anaknya sudah bayi, tidak diucapkan hanya ketika anaknya sudah SD, tapi diucapkan bahkan ketika dia belum menikah, bahkan ketika dia belum punya suami, bahkan ketika dia sudah belum punya anak. Doa itu senantiasa diucapkan. Makanya tadi, kata sahabat-sahabat semua, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada kita, Allah pahamkan kita tentang ilmunya. Apa ilmunya? Ilmunya adalah salah satunya adalah kita dipahamkan ilmu tentang sholat, kita diberikan hidayah untuk menjaga sholat, sehingga anak-anak kita nanti mendapatkan teladan terbaik dari orang tuanya. Dan kita juga dipahamkan untuk berdoa kepada anak-anak kita tentang sholat mereka. Maka kalau kita tadi semua Kang Arif tanya ya siapa yang mau anak-anaknya soleh-soleha menjaga sholat. Kalau kita membayangkan anak-anak kita nanti baik yang sudah menikah atau belum menikah, baik yang sudah jadi ibu atau belum jadi ibu, maka sahabat-sahabat semua jagalah sholat, ya utamakan sholat dan selalu berdoa agar menjadi hamba yang menjaga sholat dan anak keturunan kita juga menjaga sholat. Ya, Kang Arif ulangin tadi di mana teman-teman surat Ibrahim ayat ke-40. Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Teman-teman, Kang Arif izin ya sedikit lagi menyampaikan materi. Nanti kita tutup dengan sebuah kisah juga bagaimana hijrah seorang wanita muslimah lewat jalan beliau fokus pada taubat istighfarnya dan memperbaiki sholatnya. Ya. Nanti insya Allah kita tutup dengan kisah tersebut. Ya, sahabat-sahabat semua, ilmu itu adalah ya kalau kita mau taat kepada Allah, salah satu doa yang jangan lupa kita untuk doakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan ini adalah Robbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wakur Robbi zidni ilman. Dan katakanlah, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan bahwa sesungguhnya tidaklah Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu perintah kepada Rasul adalah untuk senantiasa berdoa dengan Robbi zidni ilman. Kepada nabi-nabi Rasul yang lain juga perintahnya Robbi zidni ilman. Dan kepada kita juga perintahnya kita senantiasa berdoa dengan doa diberikan ilmu. Dan kata Ibnu Hajar Asqalani, tidaklah Allah memerintahkan Rasul-Rasulnya termasuk kita untuk minta ditambahkan sesuatu yang paling utama daripada ditambahkan ilmu. Dan ilmu ini adalah ilmu yang merupakan kewajiban-kewajiban kita terkait dengan ibadah dan muamalah. Sehingga teman-teman, ini perlu kita pahami ya bahwa menuntut ilmu di tengah kita apalagi sekarang kita banyak sekali coba ya kita pelajari banyak sekali setiap hari informasi yang masuk ke dalam diri kita tapi itu kita nggak wajib untuk tahu benar ya sepakat nggak teman-teman informasi itu masuk ke kita tapi kita nggak wajib untuk tahu ya apa informasi yang
wajib untuk kita tahu terjadinya KDRT ke artis, terjadinya perceraian artis, KDRT perselingkuhan, selebgram dan lain sebagainya. Itu kan informasi yang masuk kepada kita, kita sebenarnya nggak perlu untuk tahu, benar nggak? Kita bahkan habis waktu kita untuk tahu tentang hal tersebut. Sementara ada ilmu yang itu kalau kita perbaiki ilmunya, maka akan selamat diri kita, akan menjadi baik diri kita. Salah satunya apa? Ilmunya adalah ilmu yang wajib untuk kita miliki. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan bukan semua ilmu, tapi ilmu yang kita wajib. Sekarang Kang Arif tanya, teman-teman, kalau sekarang teman-teman wajib nggak untuk punya ilmu sebagai istri? Belum tentu wajib. Tapi kalau sudah jadi istri, itu wajib punya ilmu tentang jadi istri yang baik. Bener nggak? Kalau jadi istri nggak ngerti tentang ilmu jadi istri, kan berantakan jadi istrinya. Kalau jadi ibu nggak ngerti tentang ilmu bagaimana menjadi ibu yang baik, kan bagaimana bisa menjadi ibu yang baik. Kalau jadi hamba Allah nggak ngerti ilmu tentang sholat, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sholat kita nggak punya ilmunya. Gitu. Jadi ilmu itu wajib untuk kita pelajari, khususnya ilmu-ilmu yang terkait dengan kewajiban kita. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu ada wajib dipelajari, ada 4 hal. Pertama, tentang keimanan. Ini otomatis ya, bagaimana beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, ini yang insya Allah akan kita dalami dalam kelas ini. Dan lagi-lagi ya, Kang Arif mengajak kita semua, malam ini jangan jadikan hanya sekilas info. Bebas, teman-teman mau ikut di kelas bareng-bareng sama kita dengan segala fasilitasnya, insya Allah itu jadi kebaikan. Atau di luar itu teman-teman, yang penting jangan melewatkan kesempatan untuk belajar. Ya. Kenapa? Karena besok belum tentu ada yang ngingetin. Belum tentu ada yang nanya kan ke teman-teman ya, berapa teman-teman punya nilai tentang sholat. Ya, belum tentu ada teman-teman yang mengingatkan dan teman-teman akhirnya menghisap diri teman-teman bahwa oh ya nilai sholat saya kayaknya baru 5 Kang Arif. Nilai toharoh saya baru 4. Bener gak? Besok belum tentu akan kita mendapatkan pengingat ini. Lusa apalagi, seminggu depan apalagi dan lain sebagainya. Karena kita ini akan sibuk dan kita akan mendapatkan informasi yang baru setiap harinya. Maka malam ini teman-teman yakini nggak ada yang kebetulan, ya. Pastikan teman-teman setelah ini sungguh-sungguh kita sama-sama, Kang Arif termasuk juga, apalagi istri Kang Arif, anak-anak Kang Arif, belajar tentang sholat, belajar tentang toharoh khususnya, ya. Baik itu di program yang bareng-bareng, ataupun kalau misalnya berat, ataupun kalau misalnya melihat saya kayaknya cocok di tempat lain, silahkan, nggak masalah gitu. Tapi jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan pengingat ini. Yang kedua adalah ilmu tentang syariat. Ya, termasuk di dalamnya ilmu tentang wudhu, sholat, puasa, haji, dan zakat. Dan seperti Kang Arif sampaikan, puasa itu terikatnya kita di bulan Ramadan. Haji itu belum tentu semua orang itu berkewajiban. Zakat itu sekarang belum tentu semuanya berkewajiban untuk berzakat. Karena ada nisabnya, ada ukuran hartanya. Sedangkan sholat, sedangkan bersuci, dia itu wajib bagi kita sehari 5 kali. Jadi nggak ada sebenarnya alasan kita untuk menunda. Apalagi kalau tadi kita masih merasa nilai kita itu pas-pasan, gitu. Apalagi tadi masih yang pertanyaan Mbak Ade, kita masih merasa banyak yang kita belum yakin, gitu. Kapan lagi waktunya kita belum yakin. Sementara umur kita bisa jadi kan sudah 30, 40 ya. Walaupun wajahnya kan teman-teman masih 17 ya, insya Allah ya. Tapi kan umurnya tidak 17 teman-teman. Benar ya. Umurnya kan sudah 20-an, 30-an, 40-an kan gitu ya. Maka kita bertanya kapan lagi untuk kita mengambil waktu ya beberapa jam dalam kehidupan kita untuk sungguh-sungguh belajar. Ya. Kemudian apalagi kata Imam Ibnul Qayyim ilmu-ilmu tentang yang diharamkan. Keempat adalah interaksi sosial tadi. Kalau kita sudah jadi istri, teman-teman sudah jadi istri, wajib untuk belajar tentang jadi istri itu seperti apa. Jadi ibu seperti apa. Ya, jadi masyarakat dan seperti apa. Nah, sebagai penguat, Kang Arif ingin mengatakan bahwa setuju nggak teman-teman? Bahwa ketika Kang Arif mengatakan bahwa muslimah itu tidak akan bisa sukses hidupnya, tidak akan bisa mendapat kebaikan tanpa ilmu agama. Benar nggak? Bagaimana teman-teman menjalani kehidupan sebagai anak yang baik kalau nggak punya ilmunya?
ya kan? Kita jadi anak nih, kita mau berbakti ke orang tua, tapi kita nggak punya ilmunya, gimana? Bagaimana ceritanya? Kan tidak bisa, gitu ya. Kalau kita mau sukses jadi anak, kita butuh ilmunya. Kalau kita teman-teman mau sukses jadi seorang istri, teman-teman butuh ilmunya. Kalau teman-teman mau sukses jadi seorang ibu, mendidik anak, teman-teman butuh ilmunya. Dan kalau teman-teman mau sukses mencintai diri, bersyukur ya, berbahagia dengan apa yang pada diri, mengupgrade diri, teman-teman butuh ilmunya. Dan kalau kita mau sukses dalam ibadah kita, kehidupan kita, kita butuh ilmunya. Nah, maka teman-teman, Kang Arif ingin mengajak kita, penting sekali kita untuk memperbaiki hal yang paling pokok. Kalau bagi Kang Arif itu, ya selalu ya Kang Arif, kalau misalnya banyak yang bertanya, apa Kang yang perlu saya perbaiki? Dua hal. Yang pertama, perbaiki istighfar dan taubat. Itu kaitan dengan kesalahan-kesalahan kita yang perlu kita insyafi. Yang kedua adalah perbaiki terkait dengan sholat kita. Karena itu adalah kaitan dengan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman perbaikilah toharoh kita, perbaikilah sholat kita. Nah, tadi Kang Arif kan nanya ya, kalau teman-teman ngasih nilai tentang sholat itu kira-kira kalau ditanya teman-teman menghisap diri, mengevaluasi diri nilai sholatnya berapa? Tadi kan macam-macam ya, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6, ada yang masih kurang, ada yang 8, dan lain sebagainya. Sekarang Kang Arif mau nanya untuk kita semua. Lagi-lagi ini sebagai penguat ya. Karena kan teman-teman kayaknya jarang-jarang ya kita ditanya ya, berapa nilai sholatmu kan gitu ya, berapa nilai toharohmu gitu. Sekarang Kang Arif yang bertugas atau sukarela untuk menanya untuk kita semua. Kalaulah ditanya ke kita teman-teman sekarang, dengan selama ini kita toharoh, ya berwudu, bersuci, apalagi teman-teman nambahkan ya nanti mandi diwajib, mandi setelah haid dan lain sebagainya. Berapa nilai teman-teman sekarang terkait dengan kualitas toharohnya? Boleh dituliskan. Ini sebagai pengingat bagi kita semua saja ya. Berapa nilainya? Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4, ada yang 5, 4, 6, 5, 6. Ya, ini berarti kita sangat butuh ya. Lagi-lagi Kang Arif mengajak ya, bukan hanya mengajak untuk ke program kelasnya, tapi mengajak kita untuk mengkonkretkan ya pertemuan malam ini agar jadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Setelah ini ya, teman-teman tuliskan rencananya ya, mau belajarnya seperti apa. Belajar sholatnya seperti apa, belajar toharohnya seperti apa. Kenapa? Karena kesuksesan kita di dunia itu kualitas sholat kita dan kualitas toharoh kita. Kita dicintai oleh Allah tadi kan, salah satunya adalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul minan mutatahhirin. Allah itu cinta orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Gitu. Kalau kita pengen dicintai Allah dengan nilai kita masih mungkin 3, masih mungkin 4 dan lain sebagainya, tentu kita perlu untuk meningkatkan. Nah, Kang Arif mengajak malam ini jangan sia-siakan. Ya ini kan udah berulang kali sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala mengetuk kita nih untuk memperbaiki sholat kita atau haroh kita. Boleh di programnya, boleh juga di luar, yang jelas jangan sia-siakan. Kenapa? Karena besok lusa hampir dipastikan ya kita akan ada kesibukan yang lain, ada pikiran yang lain dan lain sebagainya. Selain itu, kalau terkait dengan programnya, insya Allah kita juga akan belajar tentang, muslimah akan belajar tentang kesehatan rahim lebih dekat. Baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Bagaimana terkait dengan haid, bagaimana hormon, kesuburan, makanan, cara hidup, dan lain sebagainya, insya Allah dari Dokter Anita. Dan nanti insya Allah dari Kang Arif akan eh, memberikan materi yang porsinya berbeda terkait dengan bagaimana wanita-wanita terbaik sepanjang zaman itu dari sisi semangat belajarnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi sebagai ibu dan sebagai istri. Sehingga kita bisa punya dapat gambaran. Ini perlu untuk kita hadirkan teman-teman. Kenapa? Karena di tengah informasi sekarang, teman-teman, kita mendapati bahwa style gaya hidup yang kita tonton banyaknya itu adalah style gaya hidup orang-orang yang flexing, orang-orang yang belum tentu itu contoh-contoh hidup yang terbaik gitu kan ya.
seolah-olah dia bahagia, tapi bahagia lewat hanya dunia saja gitu. Makanya kadang-kadang kan kita bingung gitu ya dengan orang-orang yang flexing dengan kehidupannya, flexing dengan romantisnya gitu kan, flexing dengan mendidik anak-anaknya, tapi ternyata orang tuanya bercerai gitu kan, ternyata rumah tangganya berantakan, ternyata kondisinya tidak baik dan lain sebagainya. Maka kita perlu menghadirkan wanita-wanita yang terbaik sepanjang zaman, bagaimana mereka belajarnya, beribadahnya gitu ya. Kemudian mencintai taat kepada suaminya dan juga mendidik anak-anaknya agar menjadi inspirasi bagi teman-teman muslim semuanya. Nah, sekarang teman-teman, tadi Kang Arif kan sudah mengajak kita menulis ya, nilai sholat kita berapa, nilai toharoh kita berapa. Sekarang Kang Arif ingin mengajak kita sekarang, coba kita tarik nafas yang dalam, kemudian kita yakini bahwa semua yang disampaikan, yang kita dengar malam hari ini itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam ini dan hari-hari seterusnya di bulan Zulhijjah yang terbaik ini jadi titik tolak teman-teman khususnya untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Nah, sekarang Kang Arif ingin mengajak teman-teman, coba teman-teman bayangkan 10 tahun lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai teman-teman dengan luar biasa, dengan hidayah yang luar biasa. Teman-teman bayangkan teman-teman nanti akan menjadi wanita, jadi istri, jadi ibu yang sesoleh apa. Boleh teman-teman tuliskan. Itu nanti jadi sesuatu yang teman-teman doakan, teman-teman ikhtiarkan. Boleh teman-teman tuliskan. Tuliskannya boleh di kolom chat, nanti habis itu dikopas ya, dikopas untuk jadi pengingat teman-teman. Ya, nanti diperbaiki, itulah nanti yang teman-teman doakan, itulah nanti yang teman-teman perjuangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini sudah memberikan hidayah. Teman-teman punya niat yang baik, punya keinginan yang baik 10 tahun lagi jadi wanita muslimah yang solehah. Dan silahkan tuliskan seperti apa. Boleh dituliskan teman-teman? Sambil menulis ya. Mbak Ade ada Mbak Ade ngasih contoh Mbak Ade sebagai relawan. Ada terbayang nggak Mbak Ade? Sebagai 10 muslimah tahun ya. lagi bayangannya. Mhm. Jangan Kang Purwa ya, Kang Purwa Ya, sama. saya muslimin kan. Kesolehan 10 tahun lagi ya Kang Arif Ya, ya kayaknya. misalnya dari akhlaknya, dari Mhm. ibadahnya. Kayaknya 10 tahun lagi Ade akan sudah punya anak, mudah-mudahan ya Kang Arif, kayaknya Ade Amin. bakal, bukan membimbing ya, iya kayaknya ya Kak Arif mengajak anak-anak untuk menghafal Quran, gitu kayaknya ya Kak Arif ya, Masya Ya, Allah. siap, 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 siap. Nah, oke, ini udah mulai ada ya. Seperti Khadijah yang solehah, punya ilmu agama, nyaman belajar, banyak bermain, banyak bercerita ya. Sekalian boleh juga teman-teman dituliskan ini ya. Ya, ya dua-duanya boleh dituliskan ya. Bayangkan 10 tahun lagi rumah tangganya seperti apa. Kalau yang sudah berumah tangga bukan rumah tangga baru ya, tapi rumah tangga yang sekarang 10 tahun lagi insya Allah lebih baik maksudnya gitu. Kalau yang masih sendiri bayangkan nanti seperti apa rumah tangganya nanti, anak-anaknya tadi kayak Mbak Ade kan, anak-anaknya diajarkan oleh Mbak Ade tentang baca Quran, tadabbur Quran, menghafal Quran gitu. Kemudian sama suami seperti apa, kemudian rumah tangganya seperti apa. Nah, ini luar biasa. Jadi kita memahami ketika Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, dipahamkan ilmu agama, dan juga Allah mengilhamkan kepada kita untuk berdoa. Jadi jangan jangan kita menganggap bahwa keinginan baik yang kita dapatkan malam itu adalah sesuatu yang kecil. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang besar yang menjadi titik tolak kehidupan, perbaikan kehidupan kita, ya. Nah, sahabat-sahabat ya sebagai apa? Sambil teman-teman menuliskan ya, Kang Arif tadi kan ada mau cerita ya, kisah yang pertama tadi kisah tentang seorang
ibu yang dia mempunyai anak yang sangat menjaga sholat, rajin sholat berjamaah tanpa harus diingatkan, bahkan yang salah satu ikhtiarnya adalah dianya sendiri, muslimah tersebut, sudah memperbaiki menjaga sholat sejak dari gadis, dan dari gadisnya selalu berdoa surat Ibrahim ayat 40, Robbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu bisa jadi oleh-oleh teman-teman. Dan yang kedua, ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh seorang sahabat muslimah. Beliau cerita bahwa proses hijrahnya itu sangat Allah mudahkan ketika beliau hari-harinya yang dia lakukan itu fokus pada dua hal. Yang pertama itu dengan memperbanyak istighfar, dan istighfar dengan keyakinan hati ya teman-teman ya. Memperbanyak istighfar ya dengan pemaknaan terkait dengan dosa-dosanya yang masa lalu gitu. Yang kedua, beliau memulai dari memperbaiki sholatnya. Karena beliau yakin dan kita semua yakin, barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan menghadirkan perbaikan dalam kehidupannya. Itu. Barang siapa yang memperbaiki sholatnya, maka Allah akan hadirkan perbaikan dalam kehidupannya. Dan muslimah ini cerita, ketika saya, Kang Arif, itu mulai memperbaiki istighfar saya, memperbanyak istighfar dengan kesadaran, kemudian saya fokus kepada apa yang Allah wajibkan, yaitu sholat, maka seperti ada dorongan-dorongan hidayah, ada dorongan-dorongan kebaikan. Saya dimudahkan untuk menjauhi lingkungan yang nggak baik. Teman-teman yang jelek-jelek, yang ngajak kepada kejelekan, itu menjauhi beliau. Kemudian dihadirkan teman-teman yang baik, yang solehah, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau fokus kepada sholat dan istighfarnya, Allah hadirkan kebaikan yang lain. Dimudahkan untuk bisa bakti dan memperbaiki hubungan dengan orang tuanya, dimudahkan untuk bisa banyak beribadah yang lain, mulanya dengan memperbaiki istighfar dan fokus memperbaiki sholat. Nah, teman-teman semua, kalau kita ingin ya memperbaiki kehidupan kita, maka Kang Arif mengajak semuanya di antara kita di sini malam hari ini kita berkomitmen, kita bersungguh-sungguh ya, kita mengajak diri kita untuk mendapatkan informasi ilmu yang sedikit tadi yang sudah kita dapatkan untuk jadi sarana kita untuk beramal ke depan. Ya, tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini, teman-teman tuliskan di teman-teman sendiri, saya mau jadi muslimah yang memperbaiki toharoh saya, jalan saya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ternyata tadi saya dapati bahwa Allah itu cinta, innallaha yuhibbul tawwabin. Allah cinta kepada orang yang bertobat dan cinta kepada orang yang mutatohirin, orang yang bersuci, orang yang bertoharoh, orang yang memperbaiki toharohnya. Gitu. Jadi tuliskan ya, kuatkan tekad di teman-teman. Malam ini ya janji kepada Allah, ya Allah, saya mau jadi muslimah yang Engkau cintai dengan memperbaiki toharoh saya, dengan memperbaiki cara saya bersuci. Kalau tadi teman-teman menuliskan nilainya baru 3, baru 4, baru 5, baru 6, sungguh-sungguhlah bertekadlah untuk memperbaiki itu. Ya. Yang kedua, saya mau jadi muslimah yang memperbaiki sholatnya. Karena sholat ini adalah amal yang paling Allah cintai, amal yang paling Allah utamakan, amal yang terbaik, jalan kesuksesan kita di dunia, jalan kita dihadirkan kebaikan-kebaikan, jalan kita dihadirkan pertolongan, ketenangan, ya, dan juga tentu saja sukses di akhirat. Kemudian, ini Kang Arif gak bisa panjang ya kalau terkait yang poin yang ketiga ini ya. Teman-teman nanti belajar. Ya, mudah-mudahan kalau di programnya sekaligus juga belajar tentang kesehatan rahim, reproduksi, dan hidup yang sehat. Karena itu semua nggak diberikan kepada laki-laki. Rahim, reproduksi ya teman-teman itu khusus untuk teman-teman, dan itu kualitasnya itu dari ketika teman-teman sekarang bahkan belum punya anak. Atau nanti kalaupun sudah punya anak, itu penting. Apalagi dari sekarang gitu ya, teman-teman menjaga, memperbaiki kesehatan dirinya, kesehatan hidupnya, untuk memperbaiki kesehatan rahim reproduksinya. Dan mudah-mudahan nanti juga semangat bareng-bareng kalau yang ini dengan Kang Arif,
belajar tadi dari inspirasi wanita terbaik sepanjang zaman dari sisi bagaimana mereka belajar, beribadah, wanita-wanita solehah tersebut, kemudian menjadi seorang istri yang taat kepada suami dan menjadi ibu yang solehah dalam mendidik anak-anaknya. Dan yang terakhir, Kang Arif mengajak, kalau misalnya dalam program, insya Allah, mungkin sebagiannya sudah ada ya, sudah bergabung. Insya Allah nanti kita tergabung dalam keluarga besar, alumni Jalur Jodoh, Amazing Amal, Teladan Rasul, termasuk yang ikut program ini nanti insya Allah, teman-teman berarti bergabung insya Allah di grup alumni, dan juga insya Allah setiap bulan atau 1,5 bulan sekali, kita akan ada pembahasan-pembahasan yang khusus untuk alumni untuk kita saling menguatkan. Seperti yang tadi disampaikan Kang Purwa, program ini hanya awalan. Jadi tidak serta-merta hanya 4 pertemuan Zoom dengan berbagai fasilitas yang 9 tadi, 10 hari, kemudian setelah itu ditinggalkan, dilepaskan. Tapi kita insya Allah yang mau kita bangun ini adalah komunitas, di mana nanti insya Allah kita akan ada rutin 1 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali, akan ada Zoom atau pertemuan dengan alumni untuk sama-sama belajar. Ya, belajar amalan-amalan, belajar makin dicintai Allah, belajar jadi berumah tangga yang baik, ya, belajar jadi suami istri yang baik, ayah ibu yang baik, dan lain sebagainya. Dan juga di grup insya Allah juga akan mendapatkan materi-materi motivasi, inspirasi harian setiap harinya insya Allah. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mangga untuk selanjutnya disampaikan ke Kang Purwa untuk menyampaikan informasi mengulang karena tadi kayaknya masih banyak yang bertanya ya. Dan Betul, setelah Kak. ini kita insya Allah tanya jawab. Masih ada teman-teman tanya jawabnya insya Allah. Mangga. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Kang Arif, teman-teman semuanya. Alhamdulillah dapat manfaat banyak ya malam hari ini. Karena kita merasa bahwa ketika kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki teman-teman, maka di saat itu pula lah, insya Allah kalau kita belajar, maka hidayahnya akan turun. Dan hidayah yang turun itu nantinya berbuahnya bukan hanya kesadaran, tetapi insya Allah menjadi amal. Begitu ya, hidayahnya. Jadi level hidayahnya bukan kesadaran, tetapi insya Allah jadi amal. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi teman-teman semuanya, program yang kami harapkan ini bisa diikuti oleh para muslimah ini adalah menjembatani bagi teman-teman semuanya para muslimah untuk benar-benar bisa menjadi mutiara muslimah yang dengan perannya nanti teman-teman sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak sekalipun bisa mengoptimalkan peran kemuslimahannya dengan sebaik mungkin, dan itu semua adalah berangkat dari hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan, yaitu tentang bagaimana muslimah itu benar toharoh dan juga sholatnya, benar juga taubat dan istighfarnya ya. Nah teman-teman semuanya, begitu pentingnya kita belajar dan menyempurnakan toharoh kita menjadi hadirnya kesempurnaan sholat dan beribadah. Kalau toharohnya betul, otomatis insya Allah sholatnya juga akan betul. Ibadah yang lainnya pun juga akan betul. Jika salah, maka tidak sempurna, bahkan tidak sah sholat kita. Nah, hati-hati para muslimah. Tayamum misalnya, kan ini hal sederhana ya. Boleh nggak ketika masih ada air? Meskipun sedikit, apakah harus memang benar-benar tidak ada air dan seterusnya? Nanti boleh ditanyakan. Kemudian teman-teman semuanya ketika kita belajar dan menyempurnakan toharoh kita, maka ada satu ayat ya yang juga bisa menjadi penguat buat kita semua bahwa Allah itu mencintai yang bersuci dan selalu menjaga wudhunya. Nah, tata cara berwudhu yang baik dan benar pun seperti apa bagi muslimah yang berkaus kaki? Apakah benar? Misalnya dalam kondisi tertentu boleh, misalnya kan wudhunya hanya mengusap kaus kaki aja atau boleh atau enggak? Dan syarat ketentuan kondisi itu seperti apa? Kemudian ada lagi dosa-dosa diampuni, maka ketenangan hati insya Allah akan didapatkan dan juga diperoleh. Nah, sesi pertama teman-teman di kelas Mutiara Muslimah akan dibersamai oleh Ustazah Sausan LCMA yang akan membahas tentang fikih toharoh wanita. Bab toharoh itu menjadi bab awal belajar Islam teman-teman semuanya, makanya kita belajar kembali bersama-sama bersama Ustazah Sausan LCMA. Beliau adalah lulusan dari Al-Azhar Kairo dan dosen Universitas Islam Bandung. Mulai programnya tanggal 4 Juni ya, hari Rabu mendatang. Kemudian di sesi berikutnya teman-teman semua, kita akan belajar menyempurnakan sholat juga. Amalan yang pertama dihisab
adalah sholat, dan akan jadi penentu sukses atau tidaknya kita di akhirat adalah sholat. Di dunia pun juga sama, bila sholatnya benar maka terbukalah pintu-pintu kebaikan lainnya. Kemudian sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sholat menjadi jalan disegerakannya kebaikan dan diberi ketenangan, kesuksesan, dan juga dimudahkan mendapatkan pertolongan Allah. Yuk kita sempurnakan sholatnya ya. Bab fikih sholat untuk wanita, teman-teman akan dibersamai oleh Ustazah EN Widianingsih LCSSI. Beliau adalah pembina berbagai majelis taklim muslimah dan lulusan dari Ummul Qura, Mekah. Diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 7 Juni. Ini sesi kedua. Sesi ketiganya, teman-teman juga akan belajar tentang kesehatan rahim lebih dekat lagi, seputar haid, hormon, dan juga kesuburan bersama Dr. Anita Asmara MIKOM. Beliau adalah seorang indikator kesehatan. Kelasnya ini tanggal 10 Juni 2025. Dan sesi terakhir, teman-teman semuanya, kita akan dapatkan inspirasi bagaimana para wanita-wanita terbaik sepanjang zaman yang akan dikisahkan dan diceritakan oleh Kang Arif Rahman Lubis, STM Hum. Beliau adalah founder Teladan Rasul dan S2 Sejarah Peradaban Islam. Jadi teman-teman silakan daftar, karena teman-teman bila daftar di program Mutiara Muslimah, seperti tadi disampaikan mendapatkan 9 fasilitas. Ada live Zoom keempat materi tadi teman-teman, plus juga akan mendapatkan rekamannya yang bisa diakses ulang kapan saja ya. Kemudian juga dapat e-book 10 amalan Mutiara Muslimah, ada challenge berhadiah, ada juga 10 voice note Mutiara Muslimah dan e-sertifikat bagi yang berhak. Tadi ada yang bertanya, bagi yang berhak itu yang seperti apa? Yang lengkap hadir di Zoom ya. Kemudian juga yang ikut challenge dan aktif teman-teman ya. Nanti disampaikan kembali. Dan ekstra bonusnya adalah teman-teman tidak berhenti di 4 pertemuan Zoom, tetapi ke depannya juga teman-teman akan ada Zoom rutin alumni bulanan atau 1,5 bulan selama 2025, dan ada motivasi harian di grup alumni selama tahun 2025. Jadi belajarnya sepanjang hayat. Dan semua fasilitas ini teman-teman semuanya sangat hemat, karena dari normalnya 99.000 ada diskon 30.000 menjadi 69.000 saja. Ini tanda komitmen belajar kita teman-teman semuanya ya. Jangan dilihat dari angkanya, tetapi lihat dari komitmen kita, kesungguhan kita untuk belajar teman-teman sekalian. Dan terima kasih untuk 88 peserta yang sudah berkomitmen untuk menjadi Mutiara Muslimah teman-teman semuanya. Jazakillah khairan katsir ya. Jazakumullah khairan katsir. Jadi bagi para muslimah yang sudah daftar, ada 88, terima kasih banyak, masih boleh daftar ya. Sisa masih ada 300 yang bergabung malam hari ini. Kalau ada yang belum daftar masih boleh. Bila ada kendala untuk transfer atau pembayaran, silahkan nanti boleh dikonsultasikan dengan Teh Wida di 0851 5083 9693. Pokoknya sekarang teman-teman pastikan amankan dulu seatnya, pastikan masuk ke dalam rombongan para pembelajar muslimah yang lainnya, yang sama-sama kita menjadi Mutiara Muslimah dan menjadi muslimah yang menjadi magnet kebaikan. Begitu ya teman-teman yang sudah daftar, coba katakan Allahu Akbar di kolom chat. Yang sudah daftar boleh tuliskan takbir di kolom chat teman-teman. Alhamdulillah ya. Coba tuliskan takbir, artinya semuanya siap ya buat teman-teman yang sudah daftar untuk bisa belajar menjadi muslimah yang insya Allah muslimahnya adalah muslimah yang benar-benar jadi mutiara muslimah teman-teman ya, para muslimah sekalian. Jadi silakan ketik takbir untuk yang sudah daftar, karena 88 peserta diantaranya sudah terdaftar ya. Teman-teman, cara daftarnya ada di kolom chat. Ada kakak-kakak dari tim Teladan Rasul yang akan membantu teman-teman proses daftarnya ya. Takbir dulu, takbir, takbir. Alhamdulillah ya.